Oke, selamat siang semuanya. Jadi first thing first, saya mau minta maaf dulu ke kalian karena saya tidak menawarkan untuk kelas komunikasi bisnis, apakah mau dibuatkan video penjelasan materi atau tidak. In my defense, saya mikirnya sih karena komunikasi bisnis itu adalah mata kuliah yang relatif mudah dibandingkan mata kuliah lain yang saya ampu ya, dan PPT-nya pakai bahasa Indonesia, jadi ya saya pikir ngapain bikin video untuk dijelasin kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Waktu kalian ada yang request mau apa namanya dibuatin video untuk penjelasan materi, saya malah senang karena biasa ngomong kalau nggak ngomong tuh mulutnya gatel ya ternyata ya. Oke, saya akan mulai dari yang chapter 14 dulu. Jadi memang chapter yang quiz juga belum saya jelasin karena kita ujuk-ujuk quiz aja gitu. Ini saya mulai dulu dari materi tentang komunikasi melalui lamaran pekerjaan, resume, dan wawancara. Jadi mulai dari penulisan surat lamaran kerja dulu ya. Ini kemarin kita udah sharing, jadi karena kita udah sharing, saya mungkin nggak terlalu akan banyak menjelaskan. Toh kaitannya dengan tips and trick agar surat lamaran kita diterima, agar CV kita bagus, agar kita bisa lolos interview, itu ada banyak sekali. Dan kalian juga bisa sharing ke kakak-kakak kalian. Kalian juga kalau mau sharing ke saya ya silahkan, saya welcome aja. Oke, ini kita mulai dari penulisan surat lamaran kerja, sambil saya aktifkan untuk pen-nya. Jadi ini kalau bukunya Joko Purwanto, itu mirip-mirip sama bukunya Bovi, Till and Bovi. Jadi mereka itu banyak menekankan ke AIDA gitu loh. AIDA dari attention, attention itu jadi kita harus bisa menarik perhatian dulu melalui surat lamaran kerja yang kita buat, terus menarik. Jadi kita sebisa mungkin membuat surat lamaran itu semenarik mungkin, serapi mungkin. Terus jadi ini harus bisa menumbuhkan hasrat, desire itu hasrat terhadap si pembaca untuk mau ngebaca suratnya kita. Terus ini nanti action, gimana caranya nanti agar si yang terima surat itu mau mengambil tindakan untuk memfollow up apa yang kita request, apa yang kita tulis, apa yang kita harapkan dari surat lamaran yang udah dibuat. Jadi gitu ya. Nah, saya bahas dulu dari yang attention. Jadi ini pelamar itu harus bisa menarik perhatian si apa ya pembuka lowongan pekerjaan. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan tentu saja dengan bikin surat lamaran yang bagus dan sepadat mungkin. Jadi kalian nggak usah bertele-tele. Kalau kalian memang punya banyak pengalaman, silakan hanya diambil pengalaman-pengalaman yang relevan terhadap posisi yang akan kalian masuki. Jadi misal kalian apa ya? Kalian itu sering part-time-an kayak gitu. Tiap semester ganti tempat part-time. Terus kalian mau apply misal untuk posisi apa ya? Misal staff pemasaran. Ya udah dicari aja yang kira-kira part-time yang mana sih yang berkaitan dengan pengalaman pemasar kalian sebagai pemasar. Terus interest. Jadi surat lamaran kalian itu harus menarik. Jadi hindari typo ya. Jadi karena kalian kalau sama saya aja typo nilainya kurang, apalagi di surat lamaran, itu jadi efeknya akan lebih signifikan kayak gitu untuk kalian rasakan. Jadi kalau untuk membuat agar menarik, ya silakan disusun dengan yang baik. Jadi pembuka itu kalian perkenalan dulu, terus langsung masuk ke inti. Jadi surat lamaran kalian itu mau lamar untuk posisi apa, kalian punya apa untuk melamar posisi itu, dan jangan lupa ditutup, diakhiri dengan harapan kalian. Kalau memang setelah tahap apa ya mengirimkan berkas itu adalah tahap tes tertulis, ya berarti ditulis aja nanti di penutup surat. Besar harapan saya agar saya bisa lolos pada tahap tes berikutnya, yaitu tes tertulis. Misal kayak gitu. Yang ketiga, kaitannya dengan desire untuk menumbuhkan hasrat. Jadi ini kita harus pinter untuk menulis surat agar si yang baca surat itu ingin tahu lebih jauh tentang kita. Jadi memang CV dan resume itu memang harus bisa mewakili kita sih, seperti apa kita mampunya apa. Nah, itu yang sudah kita tulis di situ, kita susun agar si pewawancara itu penasaran dengan kita. Misal kalian pernah ikut lomba kejuaraan internasional.
Nah, itu kan nanti si pewawancara bisa menumbuhkan rasa penasaran, kok kalian bisa sampai menang ya, kayak gitu. Misal kalian ikut lombanya itu, lomba bikin web e-commerce, kayak gitu. Padahal kalian bukan anak TI. Nah, itu kan bisa menumbuhkan penasaran si yang baca surat kalian. Yang keempat, kaitannya dengan action. Nah, action ini kan harapan kalian atas surat yang udah kalian tulis ke si apa ya, perusahaannya. Jadi kalau di paragraf terakhir selalu selalu kalian itu dibiasakan bilang terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak atau Ibu berikan untuk membaca dan menyimak surat saya. Terus kalian tulis harapan kalian itu apa. Misal kalau kalian memang berharap agar bisa lolos hingga tahap akhir, ya ditulis. Besar harapan saya agar saya bisa lolos hingga tahap terakhir. Besar harapan saya agar Bapak atau Ibu mau menerima saya untuk bergabung dengan perusahaan ini. Contohnya kayak gitu. Terus ini untuk organizing-nya, untuk pengorganisasian penulisan suratnya, standar ya, jadi ada paragraf pembuka, terus ntar paragraf inti di paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Kalau pembuka itu mulai dari rangkuman, jadi kalian itu siapa, termasuk nama kalian, mungkin kalian, asal tidak harus selalu dari tempat ya. Jadi misal kalian berasal dari UTY kayak gitu, atau kalian berasal dari institusi pendidikan apa, atau mungkin kalian apa ya? Ya biasanya nulisnya itu sih. Kalau enggak tempat tinggal ya berarti asal institusinya kalian. Terus sumber publikasi. Sumber publikasi itu dari mana kalian tahu lowongannya. Kalau misalnya nih kalian tahu informasinya dari orang dalam gitu, dari om kalian yang kerja di sana, ya ditulis aja berdasarkan informasi yang saya dapat dari Bapak siapa kayak gitu, saya mengetahui bahwa perusahaan Bapak atau Ibu sedang membuka lowongan untuk posisi ini. Nah, karena lowongan itu dibuka, saya berniat untuk memasukkan lamaran ke posisi itu. Jadi, by the way, kalau kalian lihat kucing, itu kucing saya, namanya Agus. Dia hyperaktif banget dan bawel banget kucingnya. Terus yang keempat, pertanyaan. Pertanyaan ini kalau saya sih biasanya nggak mencantumkan ya. Kalau saya misal ada pertanyaan sama perusahaan, ya nanti saya tanyakan pas interview aja. Terus ini cuplikan berita. Kalau saya, jadi kalau misal kalian dapat info lowongannya dari web, itu nanti cuplikan berita, sumber informasi kalian dapat info lowongannya disertakan di situ. Linknya yang biasanya saya sertakan. Kalau paragraf pertengahan, ini cerita tentang kalian. Jadi riwayat pendidikan seperti apa, kalian punya pengalaman kerja apa, termasuk apa namanya, apa ya, soft skill yang kalian miliki. Jadi kalian misal nyebutin soft skill aja, saya adalah pribadi yang bertanggung jawab, jujur, tepat waktu, dan lain sebagainya yang sesuai dengan cerminan diri kalian. Kalau di paragraf penutup ini ya akan mengemukakan harapan kalian seperti yang udah saya sebutkan tadi ya. Jadi dari surat lamaran yang kalian tulis, kalian itu maunya apa? Ini beberapa tips yang bisa saya baca. Cuman bukan yang bisa saya baca ya, yang bisa kalian baca. Pokoknya kalau dari saya untuk melamar kerja, jadi kalau kalian lihat lowongan, terus lowongan itu minta ABC kayak gitu, di surat lamaran ditulis ABC. Misal seperti yang udah saya share ke kalian ya, misal perusahaan itu mencari orang yang jujur, bertanggung jawab, terus dapat bekerja dalam kelompok. Misal kalian ya udah ditulis aja itu semua, walaupun kalian mungkin lebih suka bekerja secara individu. Tapi kalau kalian memang butuh kerjaan itu dan kerjaan itu membutuhkan orang yang bisa kerja kelompok, ya ditulis saja. Saya merupakan pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat bekerja dalam kelompok. Kayak gitu. Terus sebisa mungkin hindari typo. Dan the rule is, kalau kalian lihat lowongan itu pakai bahasa Indonesia, kalian bikin surat lamaran dan CV atau resume-nya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau lowongannya itu in English, pakai bahasa Inggris, ya berarti kalian buat CV dan surat lamarannya atau mungkin resume kayak gitu, itu semua in English. Dan kalau lowongan itu dibuka pakai bahasa Inggris, kalian harus prepare untuk siap-siap nanti interviewnya juga in English. Serangkaian prosesnya itu akan dilalui dengan bahasa Inggris. Kayak gitu. Terus tips lagi dari saya mungkin on time.
Ya, ya on time karena kalian itu suka pada telat, saya tuh gemes, tahu nggak sih? Hindari typo, bersikap sopan, yang kayak gitulah. Ini contoh surat lamaran kerja. Oh ya, saya jadi ingat teman saya tuh ada yang minta contoh surat lamaran kerja saya ketika ngelamar dosen. Jadi ini contohnya ya, standar surat. Jadi di surat itu mulai dari penulisan tempat nulis dan tanggalnya. Terus ini ditujukannya ke siapa suratnya, karena saya pakai email. Jadi kita udah bahas juga ya, itu beda. Ini sebenarnya tujuan utamanya kan ke SDM, alamat suratnya. Nah, nanti dari SDM UTY nanti ditujukan ke rektorat, kayak gitu. Ini salam pembuka. Terus kalau ini paragraf pembuka, ini mulai masuk inti. Jadi ini saya menceritakan histori pendidikan, riwayat pendidikan dan riwayat pengalaman kerja. Kemudian yang paragraf berikutnya, yang paragraf keempat, ini adalah soft skill-nya saya. Yang paragraf penutup, nah ini adalah harapan saya terhadap UTY, terhadap surat lamaran yang saya buat untuk UTY. Jadi di sini saya menyebutkan juga, saya menyertakan CV dan beberapa dokumen penunjang seperti ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, terus hasil tes TOEFL yang kayak gitu. Ini resume. Kita masuk ke resume. Jadi ini karena untuk tugas besar kalian juga bikin video ya. Resume itu nggak beda jauh sama CV sih sebenarnya. Jadi kalau resume ini dokumen yang menceritakan kualifikasi dan jalur karir kalian. Jadi saya langsung aja, kalau resume dan CV itu bedanya itu sebenarnya cuman kalau CV itu biasanya lebih panjang karena menyangkut informasi-informasi pribadi terkait kalian. Kalau resume itu lebih praktis, dia lebih singkat. Misal seperti yang udah saya sebutkan, kalau kalian mau melamar posisi bagian misal bagian staf keuangan, ya udah kalian akan cerita riwayat pendidikan, terus kalau ada kursus ya berarti hanya mencantumkan kursus terkait keuangan. Terus kalau kalian pernah bekerja ya kalian hanya mencantumkan pengalaman kerja di bidang keuangan juga. Di luar itu nggak usah dicantumin. Kalau resume, misal kalian pernah menjadi misal kalian pernah jadi supervisor gudang. Supervisor gudang kalau nggak ngurusin masalah keuangan ya berarti nggak usah ditulis di situ. Terus misal lagi kalian pernah jadi staf misal staf logistik. Kalau staf logistik nggak pernah handle masalah keuangan berarti itu nggak usah ditulis. Nah tapi kalau kalian buatnya itu CV, kalau kalian buat CV ya berarti itu nanti harus disertakan. Ya bukan harus ya, itu boleh disertakan. Jadi misal kalian mau melamar untuk posisi manajemen trainee atau mungkin ODP di suatu bank. Nah, itu nanti ditulis aja kalau kalian pernah ikut kursus masak. Misal kalian pernah ikut juga lomba debat bahasa Mandarin. Yang kayak gitu itu nggak apa-apa, disertain aja. Itu bedanya CV dan resume, paling di situ aja sih, nggak terlalu ribet. Dan biasakan jujur ya, jujur, rapi, dan kalau CV atau resume itu yang ditulis paling awal itu adalah pengalaman kalian yang paling akhir atau yang paling relevan. Jadi kalau misal kalian itu tahun 2015 pernah kerja part-time misal, terus tahun 2017 kalian pernah kerja jadi SPG, terus misal tahun 2018 kalian kerja jadi misal supervisor. Nah, itu berarti yang ditulis yang pengalaman tahun 2018 dulu, jadi supervisor. Jadi supervisor dulu, terus mundur ke tahun sebelumnya, kalian jadi SPG, mundur lagi ke tahun sebelumnya, kalian pernah jadi, tadi saya bilang apa ya, penjaga toko gitu ya, atau apa. Ya pokoknya yang pengalaman paling lama itu ditulis paling bawah, termasuk pendidikan. Jadi kalau kalian nanti lulus S1, yang ditulis itu adalah S1-nya dulu. Baru setelah itu SMA, SMP, SD. Kalau biasanya sih cuma 3 ya, 3 pendidikan terakhir. Jadi kalau kayak saya, karena saya lulusan S2, ya yang saya tulis hanya riwayat S2 saya, S1 saya, dan SMA saya itu dulu di mana, dan jurusan apa, termasuk IPK-nya. Terus kalau CV dan resume, kalian juga tonjolkan soft skill kalian. Misal, saya
memiliki kemampuan untuk mengelola Microsoft Office dengan baik. Terus karena kan nanti ada keterangannya tuh, kalau kalian mampu mengelola Microsoft Office dengan baik, berarti kan sertifikatnya nanti ditulis di di CV atau resume kalian. Terus kalian dapat sertifikat itu tahun berapa, kayak gitu. Nah terus apalagi ya, paling ya itu aja sih. Kalau di CV kalian mau nulis hobi boleh, mau nulis aktivitas-aktivitas kalian di luar di luar kuliah boleh. Terus kalau kalian punya kayak usaha sambilan atau kegiatan sosial mau disertakan juga boleh. Kalau CV karena dia emang lebih kompleks dibandingkan resume, jadi kalau sekiranya nggak relevan pun nggak apa-apa, selama masih bisa mendukung agar lamaran kalian itu bisa diterima. Ini resume, ini macam-macam resume, jadi ada yang kronologis. Kalau kronologis itu dia berurutan berdasarkan waktu. Terus kalau fungsional, ini dia berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi kayak yang tadi saya sebutkan, misal kalian pengalaman paling atas jadi supervisor. Ya udah supervisor, terus di bawahnya misal shopkeeper, terus misal bawahnya lagi SPG, misal kayak gitu. Kalau kombinasi ya cantumin dua-duanya ya, yang resume kronologis dan fungsional. Kalau kronologis ini juga kalau kronologis biasanya untuk pendidikan dan pengalaman. Jadi karena ya yang kayak saya sebutkan tadi ya, dia sifatnya berurutan, tapi mulai dari yang terbaru hingga pengalaman yang paling lama. Terus ini yang perlu diperhatikan, rapi, sederhana, tepat ya, akurat, dan jujur. Jadi kalau emang kalian IPK-nya itu 3,15 ya jangan kalian tulis IPK kalian 3,51. Ini contoh resume. Jadi kalau resume ini di sini ada tujuannya, resumenya untuk apa? Ini standar ya, ini nama kalian, terus ini alamat. Kalau ini tujuan resumenya untuk apa? Ini riwayat pendidikan kalian, terus ini pengalaman kalian, pengalaman pekerjaan. Ini juga sama, masih pengalaman pekerjaan. Terus ini capaian-capaian kalian yang terkait dengan posisi yang akan kalian lamar tadi. Kalau ini masalah dalam membuat resume, ya ini standar sih, bisa kalian baca pakai bahasa Indonesia. Saya pikir semua bisa dipahami. Overconfidence itu terlalu percaya diri. Oke, kita ke wawancara kerja. Jadi wawancara kerja itu merupakan rangkaian rekrutmen ya. Dia merupakan rangkaian rekrutmen, dan kenapa kok ada wawancara kerja? Jadi ada wawancara kerja karena salah satu tujuan utamanya itu agar perusahaan itu tahu kalian secara langsung seperti apa. Mungkin di surat itu kalian so iye, tapi kalau di interview diem doang kan sama aja gitu. Terus kalau interview rapi ya, selalu rapi, jangan gugup. Saya juga so iye banget sih, saya juga sering interview kayak gitu gugup, tapi ya sebisa mungkin kalian harus bisa menekan kegugupan kalian. Terus kalau kalian misal apply-nya itu memang kayak untuk BUMN, untuk yang badan-badan usaha formal, ya berarti kalian datang dengan keadaan rapi. Rapi dalam artian formal juga, pakai kemeja, pakai celana kain, pakai sepatu pantofel, terus mungkin pakai blazer gitu atau jas, pakai dasi juga. Tapi kalau kalian apply-nya itu untuk perusahaan yang misal kayak startup itu kan lebih dia kan nggak formal-formal amat. Ya udah kalian itu aja pakai polo shirt dan jeans gitu, itu mungkin nggak masalah. Termasuk ketika ngelamar di media, ketika saya kerja di media itu kan juga orang-orangnya itu orang-orangnya itu cenderung lebih terbuka, cenderung bebas. Jadi ketika saya datang interview pakai kemeja biasa sih, kemeja biasa lengan pendek, terus pakai rok biasa gitu, rok span pendek juga, itu jadi kelihatan aneh. Soalnya yang lain ya paling pakai jeans, pakai sepatu kets yang kayak gitu. Terus perlihatkan ekspresi kalian. Jadi kalian jangan bersengut kayak gitu, jangan terlalu muram, tapi ya jangan kebanyakan senyum-senyum juga gitu loh. Gitu ya. Terus kalau ada pertanyaan terkait interview, terkait posisi yang akan kalian lamar, ya silahkan ditanyakan di situ. Terus kalau ini contoh surat penolakan lamaran pekerjaan. Ini kemarin tuh siapa ya yang nanya? Ada yang nanya ya, yang kelas A. Kenapa
saya menolak salah satu salah satu posisi yang saya lamar karena saya waktu itu ngarepin Garuda, tapi kayaknya Garudanya bukan posisi yang ini. Jadi ini contoh surat penolakan lamaran pekerjaan. Jadi kalau surat lamaran pekerjaan biasanya endingnya itu ada kayak gini sih. Jadi kami akan tetap menyimpan file Anda untuk referensi di masa yang akan datang. Karena memang ada perusahaan-perusahaan yang dia memanggil lagi pelamar yang pernah memasukkan lamaran di situ dan gagal. Kayak gitu. Jadi mungkin akan dijadikan opsi kedua kayak gitu loh. Nah, terus kalau ini daftar pertanyaan yang mungkin ditanyakan di wawancara kerja. Jadi kalau biasanya pertanyaan standar sih, kalian diminta menceritakan tentang diri kalian, kayak gitu. Ya udah cerita aja kalian itu orangnya gimana. Terus tapi jangan cerita yang kayak curhat gitu loh. Tahu nggak sih, misal ya kalian cerita pas kuliah kalian itu ngapain. Misal kalian cerita, saya lulusan Universitas Teknologi Yogyakarta tahun 2022. Terus cerita, semasa kuliah saya mengikuti organisasi HMJM sebagai apa. Terus selain itu saya juga ikut organisasi lain, KSPM. Terus saya suka mengikuti kompetisi apa. Nah, jadi sekalipun cerita, itu cerita yang menjual gitu loh. Nggak hanya sekedar, saya tuh orangnya easy going kayak gitu, ya jangan cerita kayak gitu. Jadi cerita kemampuan kalian, kalian itu bisa apa, kalian unggul apa, selama ini melakukan apa, dapat pencapaian apa, kayak gitu. Terus ini kaitannya dengan ya. Jadi ini memang banyak perusahaan-perusahaan sekarang udah mencari calon karyawannya dari akun media sosial. Makanya hati-hati kalian ya sama akun media sosial kalian. Oke, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi barusan saya tuh sempat jeda agak lama nyiapin kuliah untuk teman-teman kalian yang di kelas C. Jadi ini adalah beberapa situs yang digunakan oleh si pencari kerja untuk merekrut calon karyawannya. Jadi kalian, saya nggak tahu kalian itu punyanya apa aja gitu ya. Mungkin sekarang yang ramai itu Instagram. Jadi kalau kalian emang aktif di Instagram, silakan kalian jaga Instagram kalian dengan baik-baik. Jangan komen yang aneh-aneh, jangan posting yang aneh-aneh ya kalian ya. Terus ini survei aja sih tahun 2013. Nah, ini. Jaga medsosnya kalian ya. Jangan sembarang nulis di sana, karena 40 hingga 60% manajer itu mengamati akun medsos seorang kandidatnya. Dari zaman saya udah mulai lulus aja, itu perusahaan kalau mau rekrut karyawan itu juga lihat medsosnya dia, apalagi sekarang. Terus nih, ini adalah beberapa alasan kenapa perusahaan itu nggak jadi menerima calon karyawannya, mulai dari unggahan yang provokatif dan tidak pantas, terus karena pakai narkoba dan minuman beralkohol, termasuk ini rekam menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Jadi kalian kalau punya mantan jangan dijelek-jelekin juga ya. Terus cara berkomunikasi yang buruk ya. Jadi karena ini adalah goal-nya itu agar kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi silakan goal-nya itu kalian capai dengan sebisa mungkin. Termasuk ini. Kalau ini saya pikir jelas ya, nggak usah di medsos juga. Kalau secara langsung komentar Sarah kan juga, kalau secara langsung kan komentar Sarah kan nggak boleh juga. Ini ya, termasuk ini lanjutannya. Makanya ini tadi saya berulang kali menekankan kalian, yang penting kalau bikin surat lamaran itu jujur, bikin CV itu jujur, ya. Ini terus nggak usah membagikan informasi yang bersifat rahasia, jadi nggak usah membocorkan rahasia perusahaan. Termasuk kalau kalian melakukan ketololan atau kebegoan yang ada hubungannya dengan tindak kriminal, itu nggak usah kalian publish. Kalian melakukan tindakan kriminal aja kan nggak boleh, apalagi melakukan tindakan kriminal pakai acara publish lagi. Terus ini, jadi kalau kalian yang namanya akunnya pada alay, pakai huruf besar, huruf kecil, atau istilah apalah yang saya tuh nggak ngerti, itu kalian ganti. Makanya kan kalian di YouTube aja kan saya minta YouTube itu pakai nama kalian. Waktu kita masih pakai Zoom kan saya minta Zoom itu pakai nama kalian. Kalau perlu udah pakai nomor mahasiswa aja udah. Terus berbohong tentang ketidakhadiran. Jadi kalian yang selama ini suka titip absen, kalian hati-hati ya.
jangan dilanjutkan kebiasaan itu, ya. Itu nanti kalau kalian ke bawah sampai dunia kerja, ini bisa jadi bumerang untuk kalian. Apalagi kalau itu udah jadi kebiasaan kalian. Ya, udah sih, itu aja ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan berfaedah dan semoga kalian paham. Dan kalau ada centung-centung, itu saya udah mengaktifkan WhatsApp. Mungkin udah ada apa ya? Karena ini udah mau mulai kuliah untuk yang kelas C. Jadi demikian, paling ini aja ya materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham. Oke, selamat siang.